Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Berita Babalan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Apabila konten ini bermanfaat, bisa like sebanyak-banyaknya, bisa share dan berkomentar. Hari ini, hari Jumat tanggal 13 September 2024, akan menginformasikan tentang perkembangan timnas Indonesia kurang lebih 24 jam terakhir, dan ada dua isu yang perlu saya angkat di konten ini. Informasi pertama yaitu tentang proses kepindahan warganegaraan Mace Hilgers dan Eliano Reinders. Berkas kedua pemain Mace dan Eliano sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden kita, yaitu Joko Widodo. Menpora sudah menandatangani, Mensesnek juga sudah menandatangani, dan yang terakhir yaitu Presiden Republik Indonesia juga sudah menandatangani. Berkas tersebut akan dibahas di rapat DPR, yaitu pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Semoga prosesnya naturalisasi ini atau kepindahan warga negara dari Belanda ke Indonesia bisa tepat waktu sebelum pertandingan nanti pada bulan Oktober, yaitu tanggal 10 dan tanggal 15 Oktober. Indonesia akan menghadapi tuan rumah Bahrain dan tuan rumah Cina. Selanjutnya untuk dua isu yang perlu saya angkat, yaitu tentang statement mantan Dubes RI untuk Polandia, yaitu Peter F. Gota. Dia menulis statementnya di akun Instagramnya, akan tetapi akun Instagramnya tadi pagi saya lihat sekitar jam 7 lebih atau jam hampir setengah 8 pagi sudah dikunci. Tapi kemarin saya lihat itu banyak netizen-netizen yang berkomentar tentang statement tersebut, tetapi juga statementnya saya cari juga sudah dihapus juga oleh Bapak Peter F. Gota. Saya bacakan statementnya. Di sini ada sekitar 8 statement atau 8 poin. Dia menulis di akun Instagramnya, "Saya sungguh galau. Saya akan posting status yang akan membuat follower saya marah. Tapi tidak apa-apa, saya ambil risiko ini. Karena saya mau menjaga martabat bangsa saya. 1. Apakah Anda cinta PSSI? Jawabnya, saya cinta." Dia membuat statement seolah-olah monolog. Dia bertanya, lalu dia dijawab sendiri. 2. Apakah Anda cinta bangsa? Dia menjawab, saya cinta. 3. Apakah Anda tidak malu lihat PSSI 9 pemainnya adalah bangsa asing yang dinaturalisasi? Dia menjawab, saya malu. Teman-teman, nanti kita jawab. 4. Apakah kita bangsa besar? Dia menjawab, saya rasa demikian. 5. Apakah Anda tahu bahwa naturalisasi mereka hanya sementara karena mereka mempunyai 2 paspor. Nanti kalau sudah selesai main di Indonesia, mereka akan buang status WNI mereka. Dia menjawab, saya tahu. 6. Apakah mereka mau membuang tunjangan sosial mereka di negaranya begitu saja? Saya rasa tidak. 7. Apakah menurut Anda tidak lebih baik membina pemain kita dari muda, SD atau sampai dengan dewasa? Saya rasa demikian. 8. Apakah tidak lebih baik kalah dengan terhormat daripada menang atau seri dengan cara merendahkan martabat bangsa? Dia menjawab, saya malu. Saya marah karena diejek oleh seorang teman asing saya.
yang saya usir dari kantor saya karena mencemoohkan PSSI. Semoga saya mendapat tanggapan yang baik, tidak emosional. Marilah kita tidak dibohongi atau membohongi diri kita sendiri dengan keadaan persepak bolaan kita yang palsu. Salam merdeka, semoga pemerintah Pak Prabowo dapat menghilangkan kebohongan dan kepahlauan ini. Ini akan saya jawab beberapa poin. Yang pertama, apakah itu naturalisasi pemain melanggar peraturan FIFA? Jawabannya tidak. Saya akan menjawab poin yang ketiga. Isinya, apakah Anda tidak malu lihat PSSI 9 pemainnya adalah bangsa asing yang dinaturalisasi? Yang menjawab, saya malu. Saya tegaskan, pemain-pemain timnas Indonesia yang dinaturalisasi itu bukan bangsa asing. Titik. Dialah pemain diaspora, itu bukan bangsa asing, karena pemain diaspora tersebut mempunyai darah Indonesia. Jadi, pemain-pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI itu mempunyai darah Indonesia, baik dari orang tuanya, bapak atau ibu, maupun dari nenek maupun kakek. Kita akan jawab lagi yang poin kelima. Poin kelima berbunyi, apakah Anda tahu bahwa naturalisasi mereka hanya sementara? Karena mereka mempunyai 2 paspor, nanti kalau sudah selesai main di Indonesia, mereka akan buang status WNI mereka. Dia menjawab, saya tahu. Bapak Erick Thohir menaturalisasi pemain diaspora itu tanpa paksaan. Mereka bergabung atau berpindah warga negaraan dari Belanda ke Indonesia itu dari hati mereka sendiri. Apakah mereka mempunyai 2 paspor? Jawabannya tidak. Indonesia tidak mengenal 2 paspor. Indonesia cuma mengenal 1 paspor. Sama negara lain, mungkin Thailand atau Malaysia, kemungkinan ada 2 paspor. Tetapi untuk Indonesia hanya cuma 1 paspor saja. Kita akan menjawab poin yang ke-8 atau poin yang nomor 8. Poin 8 berbunyi, apakah tidak lebih baik kalah dengan terhormat daripada menang atau seri dengan cara merendahkan martabat bangsa? Dia menjawab, saya malu. Teman-teman juga pasti ingat beberapa tahun yang lalu, Indonesia kalah memalukan atau dibantai Bahrain dengan skor berapa Anda ingat? Yaitu 10-0. Indonesia kebobolan 10 gol dari Bahrain tanpa membalas gol ke gawang Bahrain. Ini yang membuat saya malu karena Indonesia dibantai habis-habisan oleh Bahrain dengan skor 10-0. Dan saya tanggapi, Anda pasti tahu timnas Prancis. Apakah pemain-pemain timnas Prancis itu murni darah Prancis 100%? Jawabannya tidak. Pemain-pemain timnas Prancis sebagian besar adalah pemain keturunan yang ada di Afrika itu. Dan informasi yang kedua yaitu tentang statement pemain timnas Australia yang bernama Michael Duke. Setelah pertandingan Australia melawan timnas Indonesia yang berakhir dengan skor 0-0, salah satu pemain timnas Australia yaitu Michael Duke membuat statement setelah timnas Indonesia menyanyikan Tanah Airku. Michael berkata atau berkomentar di akun YouTube football di Australia. Michael berkata, mereka merayakan hasil imbang ini seolah-olah itu adalah sebuah kemenangan.
Akan tetapi setelah dia berkomentar, netizen Indonesia sangat marah terhadap komentarnya, sehingga banyak netizen Indonesia itu menyerang klubnya. Akhirnya Michael Duk membuat statement permintaan maaf kepada bangsa Indonesia. Dia berkata, "Saya hanya ingin meminta maaf atas komentar selepas pertandingan. Saya tidak berniat untuk bersikap tidak hormat kepada masyarakat Indonesia," tulis Duk dalam unggahan Instastory-nya. "Saya frustasi dengan hasil pertandingan dan juga tidak mengerti dengan apa yang mereka lakukan setelah pertandingan, baik itu menang, kalah, atau imbang. Jadi, saya minta maaf atas segala ucapan saya, tidak ada niat buruk, saya menghormatinya." Itulah permintaan maaf pemain Australia setelah membuat statement setelah pertandingan timnas Indonesia melawan Australia, di mana timnas Australia frustasi tidak bisa membobol gawang timnas Indonesia. Sekian dari konten saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.